Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Padalarang Bandung 1996. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Breeze Story. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Kadang kita disuguhi kejadian seram ketika berkendara melintasi malam, tertuang dalam fragmen gelap berbalut kengerian. Salah satu teman akan berbagi cerita klasik seram ketika melintas di jalur Purwakarta Bandung pada tahun 1996. Normalnya, Purwakarta Bandung bisa ditempuh dalam kisaran 1-2 jam saja. Tapi kalau aku biasanya santai. Jadi seringnya sampai 2 atau malah 3 jam lebih kalau harus beristirahat makan dulu di satu rumah makan. Belum terlalu lama aku rutin berkendara sendiri di rute Jakarta-Bandung. Semua berawal dari 2 bulan lalu ketika harus berkantor di Jakarta. Sementara istri dan anak-anak tetap tinggal di Bandung. Sebelum berkantor di Jakarta jarang sekali melewati jalur ini. Mungkin bisa dihitung dengan jari, karena memang aku dan keluarga berasal dari daerah Jawa Barat bagian timur. Jadi ya, walau sudah 2 bulan, aku masih belum terlalu hafal secara detail jalanan di rute ini. Biasanya aku selalu pulang ke Bandung Jumat malam, kembali ke Jakarta Senin subuh. Tapi kali ini sedikit berbeda. Karena hari Jumatnya tanggal merah, jadi aku bisa pulang 1 hari lebih awal. Kamis malam sudah dalam perjalanan menuju Bandung. Bahagia yang sederhana adalah ketika bisa berkumpul dengan anak istri 1 hari lebih banyak dari biasanya. Oh iya, karena hari kerja berkurang 1 hari di minggu ini, maka luat pekerjaan jadi bertambah pada Kamis tadi, yang biasanya bisa selesai kerja di kisaran jam 6 sore. Kali ini baru bisa keluar kantor hampir di jam 9. Tapi gak apa-apa, aku tetap senang karena bisa langsung pulang malam ini juga. Singkatnya, sekitar jam setengah 11 malam aku sudah keluar tol Jakarta Cikampek, lalu melanjutkan melalui jalan biasa lewat Purwakarta. Dimulailah perjalanan yang menurutku agak menantang karena jalanannya punya banyak tikungan, tanjakan, serta turunan. Ditambah sepi pula. Makanya aku berharap akan ada pembuatan jalan tol dari Purwakarta ke Bandung untuk mempersingkat waktu. Dengar-dengar wacana untuk itu sudah ada. Semoga disegerakan. Gak tahu kenapa, malam ini sepertinya udara lebih dingin dari biasanya. Entah hanya perasaanku saja atau memang sedang ada perubahan cuaca. Tapi walaupun begitu, aku tetap harus melanjutkan perjalanan. Aku mengendarai mobil semi jeep bermesin gak terlalu besar. Sengaja nggak menyalakan AC supaya beban mesin bisa lebih ringan dan memang udaranya sudah lebih dingin dari Jakarta. Jendela aku buka setengah. Asap dari rokok yang aku hisap sepanjang jalan jadi bisa keluar dengan leluasa. Purwakarta sudah terlintasi sejak sekitar 30 menit yang lalu. Kota yang gak terlalu besar, kota yang harus aku lalui untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Menurutku, keramaian kota yang terakhir kutemui sebelum sampai Bandung adalah Purwakarta. Selebihnya hanya ada beberapa rumah penduduk yang kebetulan berdiri dalam satu wilayah kecil. Jadi di jalanan ini lebih banyak sepi daripada keramaian. Apalagi nantinya ada wilayah yang harus dilewati adalah perkebunan milik pemerintah. Sama sekali nggak ada perumahan penduduk apalagi keramaian. Pedal gas nggak aku tekan terlalu dalam. Kecepatan mobil dalam keadaan sedang. Jalan yang banyak kelok dan berliku memaksa aku gak bisa lebih cepat lagi. Dengan pergerakan seperti ini, perkiraan sampai di Bandung sekitar jam 12.30 malam. Seharusnya begitu. Entah sudah patang rokok keberapa yang aku nyalakan kali ini.
Kuhisap dalam-dalam lalu mengebulkan asap yang banyak. Ditemani kopi yang sudah aku siapkan tadi, keduanya membantu menghilangkan kantuk dan lelah setelah sudah seharian bekerja. Sepanjang jalan yang sudah aku lalui, awalnya masih cukup banyak kendaraan lain yang melintas. Entah itu bis umum atau kendaraan pribadi dan motor. Tapi lama-kelamaan volumenya berkurang. Hanya sesekali aku berpapasan dengan kendaraan lain. Mungkin juga karena malam sudah makin larut. Sampai akhirnya, aku merasa kalau jalan benar-benar sepi dan kosong. Sama sekali gak ada kendaraan lain yang melintas berpapasan ataupun yang searah. Hanya kendaraanku saja yang deru mesinnya terdengar. Hanya kendaraanku saja yang rodanya menggelinding melintas di atas jalanan aspal menuju Bandung. Beberapa tikungan yang sangat menantang aku sudah hafal. Ada satu bagian jalan yang konturnya sangat menurun ke bawah, lalu menanjak tinggi menikung ke kiri. Aku sangat hafal bagian ini, bagian yang sedang aku lintasi. Sama dengan sebelumnya, bagian ini pun sangat sepi. Sama sekali gak ada kendaraan yang terlihat. Ditambah gak ada sarana penerangan jalan umum. Jadinya situasi amat sangat gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraanku saja. Jujur di titik ini nyali agak goyah. Ngeri melihat sekitar yang sama sekali sepi seperti gak ada kehidupan. Aku lalu menginjak pedal gas lebih dalam untuk menambah kecepatan. Seingatku, setelah melewati jalan yang agak mengerikan tadi, nantinya akan masuk ke satu daerah yang bernama Cikalong Wetan. Satu kota kecil perlintasan barisan pertokoan yang hanya beberapa ratus meter saja. Setelah itu kembali memasuki wilayah yang sepi. Sebentar lagi Cikalong nih. Kalau ada warung masih buka, mau beli rokok dulu deh. Begitu pikirku dalam hati, karena memang bungkus rokok yang aku miliki sudah kosong. Tetap sama, beberapa kilometer sebelum Cikalong masih hanya ada kendaraanku saja yang melintas. Sama sekali gak ada kendaraan lain, motor sekalipun. Gila nih sepinya, baru juga jam 12 lewat. Memang aku terhitung lambat, jam 12 tengah malam masih di daerah Cikalong. Jalanan sangat sepi, heningnya terasa sekali. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Masa iya? Sudah setengah jam lamanya sama sekali gak melihat ada kendaraan lain. Baru kali ini merasa ada yang beda dalam perjalanan, tapi tetap berusaha mengabaikan. Berpikir karena mungkin memang sudah tengah malam dan aku sudah teramat lelah. Untuk membunuh sepi, aku menyalakan radio berharap ada frekuensi radio Bandung yang sudah bisa ditangkap. Syukurlah, ada satu frekuensi radio Bandung yang tertangkap walau kurang jernih, tapi seenggaknya ada suara menemani jadi gak terlalu sepi. Setelah radio menyala, suasana hati sedikit berubah. Yang tadinya mulai merasa was-was, berangsur tenang. Tapi ternyata hanya sebentar. Entah sudah berapa menit radio menyala. Yang tadinya aku mendengarkan lagu-lagu slow hit 90-an. Tiba-tiba suaranya hilang. Aku langsung memperhatikan radio mencari tahu kenapa. Tapi ternyata gak ada masalah apa-apa. Radio masih menyala dengan volume yang gak berubah, tapi suaranya hilang. Kenapa nih radio? Aku bergumam sendirian karena aku sibuk memeriksa radio. Kecepatan kendaraan jadi melambat. Tapi radio tiba-tiba bersuara lagi. Syukurlah. Beberapa saat lamanya aku kembali tenang karena sudah ada suara yang menemani lagi. Tapi kemudian aku sadar karena kalau ternyata radio nggak lagi memutar tema lagu-lagu slow hit 90-an. Loh, ini lagu apa? Musik apa? Iya, aku sama sekali gak mengenal lagu yang sedang diputar. Tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata lagu yang sedang ku dengar ini adalah tipe lagu yang sudah kuno. Mungkin lagu tahun 1960 sampai 70-an. Sangat retro. Tipikal lagu yang dulunya diputar menggunakan piringan hitam. Memang benar begitu. Aku pikir mungkin hanya satu lagu ini saja dan selanjutnya akan kembali memutar lagu-lagu masa kini. Tapi ternyata enggak. Lagu kedua dan selanjutnya tetap memutar lagu-lagu zaman dulu. Lagu masa lalu dengan aransemen kuno. Aku jadi merinding mendengarnya. Apakah
aku langsung mematikan radio. Walaupun agak merinding, aku tetap mendengarkan, terdorong oleh rasa penasaran juga. Nah, setelah sibuk dengan radio, aku jadi lupa memperhatikan jalan. Seharusnya aku sudah masuk wilayah Cikalong Wetan. Tapi sampai lebih dari 15 menit lamanya, aku belum melihat ada tanda-tanda akan memasuki wilayah itu. Yang masih terlihat hanya gelap pekat tanpa penerangan. Kanan kiri nggak ada bangunan sama sekali, kecuali pepohonan yang berdiri nggak terlalu rapat. Aku terus merhatikan jalan ditemani lagu klasik dengan aransemen kuno, menembus gelap dan sepinya jalan menuju Bandung. Diam dan hening menggerayangi suasana. Aku terpaku dalam pikiran bisu sambil terus menjaga kendaraan untuk tetap berada di jalur aman. Di tengah suasana yang mulai menggoyahkan nyali, tiba-tiba dari kaca spion aku melihat ada pantulan cahaya dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada mobil juga, ucapku dalam hati. Sedikit bersyukur ketika akhirnya ada juga kendaraan yang datang dari belakang, jadi nggak sendirian lagi. Lampu kendaraan di belakang ini sudah terlihat walau jaraknya masih jauh. Masih kelihatan nggak terlalu terang. Sinar lampunya satu pasang, karena itulah aku bisa memastikan kalau itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Aku mempertahankan kecepatan, menjaganya supaya nggak terlalu cepat atau melambat. Penasaran dengan kendaraan di belakangku ini. Pelan amat ini mobil. Iya, mobil di belakangku ini terlihat pelan. Aku yang menunggu supaya dia mendekat, jadi cukup lama menunggunya. Tapi lama-kelamaan dia mempercepat lajunya, jadi makin mendekat ke arahku. Terus makin dekat dan makin dekat lagi, perlahan tapi pasti. Sampai akhirnya mobil ini sudah persis berada di belakang. Keadaan sangat gelap. Walau sudah berjarak sangat dekat, tapi aku sama sekali belum bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi bisa dipastikan kalau ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Itu terlihat dari cahaya redup kedua lampunya. Iya, kendaraan ini lampu depannya nggak seterang kendaraan normal. Bisa dibilang sangat redup. Sebenarnya aku ingin dia mendahului, jadi aku bisa mengikutinya saja dari belakang. Ditambah juga penasaran kendaraan apa dia ini. Namun jalan masih berbelok berliku, jadi masih kesulitan untuk mendahului. Sampai ketika akhirnya ada jalanan yang agak lurus. Aku memberi kode dengan menggunakan lampu sen supaya dia mendahului. Dia bisa membaca kode yang aku berikan, kemudian mulai menambah kecepatan. Akhirnya kendaraan ini mulai mendahului. Dalam prosesnya, aku yang sejak tadi penasaran ingin tahu mobil apa ini, jadinya terus memperhatikan dengan seksama ketika dia mulai berada persis di sebelah kanan. Yang pertama aku tangkap adalah warnanya. Mobil ini berwarna putih, mobil bercat putih. Ternyata benar, kendaraan ini ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Bentuknya seperti mobil jenis van berukuran besar. Seukuran mobil elf yang sering terlihat di jalur Lembang, tapi bentuknya bukan elf. Bentuknya seperti VW Kombi, namun ukurannya sedikit lebih besar lagi. Tahu apa yang dipikiranku setelah sudah benar-benar bisa melihat kendaraan ini? Setelah dia sudah berhasil mendahului dan akhirnya tepat berada di depanku, aku melihatnya seperti mobil ambulan tua. Iya, aku melihat ada mobil ambulan tua berwarna putih kusam dengan terlihat seperti ada guratan karat di banyak bagiannya. Dia sedang berada persis di depan. Pantas saja lambat, ternyata ambulan tua. Begitu pikirku dalam hati. Aku lalu terus mengikutinya dari belakang. Pada bagian belakangnya ambulan ini memiliki 2 jendela kaca di pintunya. 2 kaca ini sangat gelap sampai-sampai cahaya lampu mobilku nggak bisa menembusnya. Padahal penasaran apakah ada orang di dalamnya di bagian belakangnya. Sengaja aku menjaga kecepatan agar tetap terus berada dekat di belakangnya. Cukup lama berjalan beriringan, sampai sepertinya kami sudah mulai masuk wilayah Cikalong Wetan. Aku jadi ingat kalau aku ingin membeli rokok, makanya mulai memperlambat laju kendaraan. Dengan mulai memperhatikan pinggir jalan kalau ada warung atau toko kecil yang masih buka.
Saat inilah mulai ada jarak dengan ambulan tadi karena aku teralihkan untuk mencari warung. Tapi ada keanehan lagi dan aku baru sadar ketika sudah benar-benar masuk ke wilayah Cikalong Wetan. Walaupun gelap, tapi bisa terlihat deretan pertokoan di wilayah ini ada yang beda. Bedanya apa? Setelah aku perhatikan dengan seksama, semua bangunan toko yang ada sangat berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Benar, aku yakin kalau ini adalah Cikalong Wetan, tapi bentuk bangunannya beda. Bangunannya ternyata sangat kuno, bangunan zaman dulu, bangunan tipe kuno, bangunan tahun 1950-an. Iya, aku seperti menembus waktu masuk ke tahun 1950-an. Makin aneh, karena jangankan ada warung atau toko yang buka, tapi sama sekali nggak ada orang, seperti kota mati. Memang ini sudah jam setengah 1 dini hari, tapi masih nggak ada orang sama sekali yang kelihatan. Sepinya gila, kosongnya otomatis membuat aku merinding. Aku yang tadinya berharap pada warung atau toko yang buka untuk membeli rokok, jadi nggak punya nyali untuk sekedar berhenti. Aku masih terus memperhatikan keanehan sekitar. Sementara itu ambulan tua tadi ternyata sudah nggak kelihatan. Aku jadi sendirian lagi. Keanehan bentuk Cikalong Wetan hanya sebentar, karena memang wilayah ini hanya wilayah kecil. Setelah itu aku akan masuk lagi ke daerah sepi dan kosong. Masih dengan kebingungan melihat keanehan yang baru saja aku alami. Aku terus menginjak pedal gas untuk melanjutkan perjalanan. Jalanan kembali kosong, sepi menyelimuti lagi. Alunan lagu lawas masih terus menemani. Kanan kiri hanya gelap. Pepohonan tinggi berdiri berbaris nggak beraturan. Jalanan kembali berbelok kanan dan kiri. Ngantuk, gak ada sama sekali. Nah, belum lama meninggalkan Cikalong, tiba-tiba aku melihat lagi ada cahaya lampu kendaraan dari kaca spion. Ternyata ada kendaraan lagi di belakang. Alhamdulillah, ada mobil lagi. Aku berucap syukur dalam hati. Lampu kendaraan ini walaupun terlihat pelan, namun makin lama makin dekat. Lagi-lagi aku sengaja memperlambat kecepatan agar dia bisa cepat mendekat. Dalam rentang waktu yang gak terlalu lama, akhirnya kendaraan ini sudah berada persis di belakang. Sepasang lampu redup yang bentuk jenis kendaraannya masih belum bisa aku lihat dengan jelas. Seperti ketika dengan ambulan tua tadi, aku sengaja memberikan kode supaya kendaraan ini juga mendahului. Aku berencana mengikuti dia dari belakang saja. Kendaraan ini bisa menangkap kode dia perlahan mulai mendahului. Kendaraan yang ini kecepatannya beda dengan ambulan tadi. Dia sedikit lebih cepat. Ketika sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh untuk melihat kendaraan jenis apakah dia ini. Beberapa detik kemudian, aku terenyak kaget, terkesima. Aku membisu, kebingungan. Ternyata kendaraan ini adalah kendaraan yang sama dengan yang tadi. Ini adalah ambulan tua warna putih. Awalnya aku pikir itu adalah dua kendaraan yang berbeda. Tapi ketika sudah diperhatikan lagi, ternyata aku sangat yakin kalau ini adalah kendaraan yang sama, ambulan tua yang sama. Merinding aku jadinya. Mulai timbul ketakutan, aku mengangkat pedal gas sedikit demi sedikit. Sengaja melambatkan kecepatan dengan tujuan ambulan ini akan menjauh. Sukses. Perlahan jarak kami jadi makin lebar dan menjauh, sampai akhirnya ambulan itu hilang di dalam gelap. Kok ambulan itu bisa ada di belakang lagi? Pikirku dalam hati. Padahal aku sama sekali gak melihat ambulan itu tadi, apalagi mendahului. Tapi kenapa tiba-tiba dia sudah ada di belakang lagi? Setelah sudah gak kelihatan ambulan tua itu lagi, kembali aku menambah kecepatan. Ingin rasanya cepat-cepat sampai pada Larang supaya bisa masuk ke tol Bandung dan segera sampai di rumah. Perjalanan masih diliputi sepi dan gelap. Belum ada kendaraan lain yang terlihat. Hanya pepohonan yang kelihatan berdiri dalam pekat. Suasana yang sudah membuat aku ketakutan ternyata makin membuat mengerikan dengan ditambah mengalunnya lagu-lagu lawas kuno. Makanya aku langsung mematikan radio. Tapi apa yang terjadi kemudian?
Beberapa belas detik setelah aku matikan, tiba-tiba radio menyala lagi. Menyala sendiri dengan tetap memutar lagu-lagu jadul. Ketakutanku makin menjadi, "Ndak apa yang sedang aku alami ini?" Selesai? Belum. Waktu seperti berhenti berputar, jam berjalan sangat-sangat lambat ketika jarum pendeknya sudah berada di angka 1. Keringat dingin mulai mengucur. Seketika lagi-lagi aku melihat dari kaca spion kalau ada kendaraan lagi yang mendekat dari belakang. Apakah itu ambulan tua itu lagi? Dalam ketakutan aku masih penasaran. Kali ini kendaraan yang datang kali ini cukup cepat. Dalam rentang waktu pendek tiba-tiba sudah berada tepat di belakang. Aku gak memberikan kode seperti 2 kali sebelumnya, tapi dia langsung berinisiatif bergerak mendahului. Setelah sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh memperhatikan. Benar, ternyata ambulan tua itu. Kenapa bisa tiba-tiba ada di belakang lagi? Jantungku berdegup kencang ketika kami sudah persis bersebelahan. Kali ini kaca depan ambulan dalam keadaan terbuka. Tapi walaupun jendelanya terbuka, aku tetap gak bisa melihat dengan jelas dalamnya. Hanya gelap yang terlihat. Pelan-pelan ambulan tua ini berhasil mendahului. Sekarang dia sudah berada di depan. Aku memperlambat laju, berharap dia terus melaju dan menjauh. Tapi ternyata harapanku gak terkabul. Ambulan tua malah ikut melambat. Suasana yang masih gelap dan jalan yang berkelok kanan kiri membuat aku gak bisa mendahului. Aku mulai berdoa dalam hati, meminta keselamatan darinya. Aku sudah sangat ketakutan. Keanehan ini di luar nalar. Beberapa saat kemudian sepertinya doaku terkabul. Ambulan tua perlahan menambah kecepatan, membuat kami jadi berjarak makin jauh dan makin jauh, sampai akhirnya lagi-lagi dia hilang dari pandangan. Ya Allah, kok Padalarang gak sampai-sampai? Kok lama sekali? Keluh kesah aku dalam hati. Padalarang yang aku anggap sebagai titik aman karena sudah dekat ke Bandung, ternyata belum sampai juga ke sana. Padahal seharusnya sudah sampai dari tadi. Aku masih di wilayah gelap dan sepi. Terus begitu, terus berada dalam ketakutan, sampai akhirnya ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Entahlah, mungkin 15 menit kemudian aku melihat di kejauhan ada sesuatu di pinggir jalan. Lampu kendaraanku yang sangat terang sampai jauh dapat menangkap kalau ada kendaraan yang sedang berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Awalnya karena masih jauh, aku belum bisa melihat dengan jelas untuk memastikan kendaraan apa itu yang sedang berhenti. Beberapa detik kemudian lagi-lagi terenyak kaget. Aku menahan nafas ketakutan. Karena ternyata kendaraan yang sedang berhenti itu adalah ambulan tua yang sudah 3 kali mendahului. Persis setelah makin dekat dan sudah cukup dekat, aku bisa memastikan kalau itu adalah ambulan tua warna putih yang seram tadi. Ketakutan, tapi rasa penasaran memaksa aku untuk malah memperlambat laju kendaraan ketika sudah sangat dekat dengan ambulan tua ini. Pelan aku melintas di sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan ambulan ini. Ternyata ada 2 sosok sedang berdiri di sampingnya, persis di sebelah pintu sopir. Aku dapat melihat mereka dengan jelas karena jarak kami sangat dekat dan kaca jendela sebelah kiri mobilku terbuka nyaris semuanya. Sosok yang pertama terlihat bertubuh laki-laki berpakaian hitam-hitam. Satu sosok lagi berbaju safari warna krim dengan 4 kantung di depan. Mereka berdua berdiri menghadap ke jalan, berdiri menghadapku. Jelas aku melihat semuanya. Sangat jelas juga aku melihat kalau keduanya berdiri diam tanpa kepala. Kali ini jantungku seperti berhenti berdetak. Lemas badanku, tulang-tulang seperti lepas dari engselnya. Saat itulah aku menginjak pedal agak dalam, membawa kendaraan melaju kencang, sambil terus berdoa dalam diam ketakutan. Tuhan, aku terus berdoa dan berharap supaya ambulans seram itu gak muncul lagi dari belakang. Doaku terkabul ketika akhirnya aku melihat mulai ada bangunan di kanan kiri jalan. Aku memasuki kota Padalarang. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Padalarang Bandung 1996.
yang ditulis oleh Bridge Story. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.